Yang kedua, huruf yang kedua ini yang dalam teks Ibrani itu adalah bet. Bet ini cara penulisannya seperti ini. Jadi satu ini bergerak, kemudian ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Bet itu berbicara tentang atap, lantai, kemudian di sini hill. Hill ini kurang lebih apa dindingnya mungkin ya. Ini artinya. Nilai angka dari bet itu sendiri adalah 2. Kalau alef tadi 1, sementara bet 2. 2 ini sebenarnya berbicara tentang dualistik. Dualistik apa? Merujuk pada dunia yang diciptakan oleh Allah. Selama ini kan kita berpikir bahwa Allah itu cuma menciptakan satu dunia. Tetapi sesungguhnya Allah menciptakan 2 dunia. Dunia yang pertama adalah dunia yang kita tempati saat ini. Dan dunia yang kedua itu adalah dunia yang nantinya, yang dikatakan dalam kitab Wahyu, lalu aku melihat Yerusalem baru turun dari tahta Allah itu. Nah, itu adalah realisme yang kedua, penciptaan tentang dunia. Jadi Allah menciptakan pada akhirnya bukan satu dunia tetapi 2 dunia. Kalau kita lihat dari situ, dari dualistik itu, kita akan melihat bahwa sehebat apapun program manusia, sehebat apapun organisasi, misalkan Greenpeace, organisasi-organisasi pencinta alam, mencoba untuk menjaga dan merawat bumi ini sehingga bumi ini bisa setidaknya kembali seperti Eden, itu akan gagal. Apapun yang diusahakan manusia senantiasa akan gagal. Kenapa? Karena dari Alkitab kita bisa melihat bahwa Yerusalem yang baru itu bukan diciptakan oleh manusia, bukan rekayasa manusia, tetapi Allah sendiri yang akan menurunkan dari tahtanya yang Maha Kudus. Kemudian, bet itu berasal dari akar kata bit, yang berarti rumah atau tempat tinggal. Terkait dualistik ini, bet itu memberitahu kita bahwa kita memiliki dunia, yaitu dunia yang sekarang dan dunia yang akan datang yang disebut dengan surga itu. Dualistik yang berikutnya kita bisa lihat di mana? Ada di penciptaannya. Bapak Ibu boleh lihat dari hari pertama sampai hari yang terakhir, itu berbicara tentang dualistik. Gelap dan terang, air di atas cakrawala dan di bawah, laut dan darat, siang dan malam, ikan berenang di air dan burung di udara, makhluk bergerak, makhluk spiritual, kemudian kudus yang berarti di situ istirahat, dan duniawi yang berbicara tentang kreativitas. Jadi bet ini melambangkan proses penciptaan yang di dalamnya terdapat dualisme atau dualistik. Kira-kira kemarin waktu Bapak dan Ibu dapat Ibrani 1 dan 2 sampai ke ini nggak dapat ini? Jangan-jangan saya cuma mengulang aja nanti malam ini. Pak Erwin, bagaimana Pak Erwin perkuliahannya? Mungkin bisa sharing. Oh, maksudnya yang waktu Bapak ngajar waktu itu? Bukan. Atau Saya kan tidak pernah mengajar Ibrani 1 dan 2. oh, saya udah dapatnya udah kemarin itu Yunani, Pak. Apa untuk S1, S2 yang dari STT lain, Pak. Gitu. Jadi Pak Suheru, saya nggak ikut lagi, Pak, di S2-nya. Kira-kira sampai ke ranah ini nggak pembahasannya, Pak, ya? Kalau sampai menggalinya ini nggak. Oh. Nggak, cuman cara membaca, terus istilahnya dikasih tanda baca begitu. Itu aja, Pak. Sebenarnya dasarnya cuman di situ, nggak sampai dibedah sampai pemahamannya ke dalam ini. Berarti itu nggak ada kayaknya. Pengenalan huruf ya. Jadi sebenarnya nyambung ke sini sih kalau yang senang untuk belajarnya gitu. Jadi itu cara membaca, terus kemudian tanda baca, kan itu kan juga kalau itu nggak nguasain juga nggak bisa membacanya. Ya. Nah, kedua, kalau untuk sampai kalau nilainya, kalau misalnya gramatialnya disampaikan, cuman kalau untuk menjelaskan pemahamannya ini seperti nggak ada, Pak. Nggak ada, nggak sampai dalam begini. Ini justru ini tambahan yang sangat baik kalau teman-teman yang S1 ke S2, misalnya di S1 misalnya cuma belajarnya kan
huruf aja dan Ya. cara membaca kan gitu kan. Kalau ini kasih ini lagi ya udah bonus nih Pak. Ya saya Gitu. takut supaya bukan mengulang hal yang sama gitu. Kalau ada nilai Enggak, plusnya ya puji Tuhan gitu. ada nilai plusnya. Karena setelah belajar waktu Pak Suheru dulu juga saya cari sendiri. Nah ini teman-teman bersyukur kalau ada yang mau gabung di kelas ini justru dapat sesuatu yang baru, bukan baru tapi berbeda. Lebih ke ini lebih nanti kan ini kan lebih pemahamannya untuk pembekalan kita kalau kita buat satu renungan kan begitu Ya, kan. betul. Jadi lebih memperkaya kalau di sini. Kalau ke sana yang itu cuma belajar baca aja sih. Pak Hengki mungkin mau Jadi, menyampaikan? Oh, enggak, Pak. Tadi kan Bapak tanya tentang Ibrani. Apakah diajarkan seperti ini takutnya mengulang? Sebenarnya nggak ada. Cuman seperti yang Bang Erwin bilang, itu betul. Cuman cara baca, tanda-tandanya, mengenali semua huruf Ibrani, arti-artinya, tapi nggak menjalar sampai sedetail ini. Ya, puji Tuhan. Itu Pak. Ya, puji Tuhan. kalau saya pikir sih saran saya sih kalau teman-teman ada yang masih berminat sih bisa aja belajar di sini. Dan mudah malam ini kita bisa ini ya Pak compare, bukan berarti bahwa yang biasa kita lakukan untuk mengeksegesis itu salah, tidak gitu. Tapi ini untuk memperlengkapi kita. Jadi kita memiliki dimensi yang berbeda untuk melihat. Karena nanti saya kasih ini Pak. Coba nanti dua hal nanti yang saya berikan, dua kata. Bapak Ibu coba nanti dari kata-kata ini, dari huruf yang penyusunnya ini, coba artikan kata worship. Worship itu kan artinya sakah dalam bahasa Ibrani. Nah, sakah itu sebenarnya apa sih unsur yang harusnya ada di dalam ketika kita menyembah Tuhan itu. Nanti kita lihat betapa dalamnya artinya. Jadi nggak serta-merta kita, menyembah itu adalah seperti ini. Gitu. Tapi dilihat dari konteks aslinya. Nah, kemudian bed itu ada dalam Kejadian pasal 1 dari kata bara. Beresit, bara, Elohim, yang gitu. Nah, dalam Aramaik, bar itu berarti anak. Bara ketika dipisah dia bar dan alef. Bar dan alef itu artinya adalah anak Bapa, karena alef tadi melambangkan Allah, Bapa. Jadi bara itu adalah anak-anak Bapa. Nah, artinya dia adalah sebuah rumah, sebuah tempat yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Bed itu artinya kasih, cinta. Bed itu juga hati kita, artinya bed itu juga berkat. Kemudian mari kita lihat. Jadi Midrash Haggadol menyatakan bahwa Alkitab dimulai dengan bed untuk memberitahu Anda bahwa tidak ada apapun sebelum bed kecuali Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu maksudnya. Jadi kan bed, alef, bed. Nah, kenapa bed ini posisinya kedua dan alef ini di satu? Ini menunjukkan bahwa sebelum bed ini hanya ada alef. Bisa ditangkap maksud saya Bapak Ibu? Jadi dengan kata lain bahwa sebelum segala sesuatu itu ada, di huruf-huruf belakang ini dan seterusnya, yang ada itu hanyalah alef itu sendiri. Makanya firman Allah berkata pada mulanya adalah Allah. Gitu. Dengan kata lain bahwa pribadi yang ada sebelum segala sesuatu itu ada adalah Allah sendiri. Jadi penyusunan tadi alef dan bed menyatakan bahwa pada mulanya adalah Allah. Gitu. Sebelum bed hanya ada alef. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, bed dan nama Allah. Jadi bed ini dalam yang terkait dengan nama Allah ada Borei Israel, artinya pencipta Israel. Ben Elohim, Ben itu bed, depannya Elohim artinya anak Allah. Ben bin itu artinya anak. Tadi dalam bahasa Aramaiknya bara, bar itu artinya anak. Bapa dalam bahasa Ibraninya adalah Av, anak Ben. Ketika digabung even menjadi batu, even ma'asu artinya batu yang ditolak, dan ini adalah berbicara tentang gambaran Yesus sebagai batu penjuru yang ditolak oleh Israel selama masa Advent pertama itu. Jadi bed itu ketika dia
dimaknai seperti ini, dia menggambarkan bahwa dialah anak Allah itu yang ditolak oleh bangsa Israel sebagai Mesias.